Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 4, materi ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam mendakwahkan Islam. Bu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu tugas Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah syahidan, artinya sebagai saksi di hari pembalasan kelak. Kedua, mubasyiron, artinya membawa kabar gembira. Ketiga, nadhiron, artinya pemberi peringatan. Keempat, da'iyan ilallah, artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kelima, sirojan muniron, artinya mampu menerangi. Selanjutnya, kita akan belajar materi ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan Islam. Anak-anak, ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan dakwah Islam, tidak semuanya berjalan mulus. Kaum kafir Quraisy sangat membenci beliau dan terus menghalangi usaha dakwah Islam. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW tidak takut dalam menghadapi tantangan dari kaum Quraisy tersebut. Beliau dengan tabah terus mendakwahkan Islam kepada seluruh masyarakat Mekah. Di antara ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan kaum kafir Quraisy, yang pertama adalah keteguhan terhadap bujukan. Anak-anak, pada zaman dahulu, kaum kafir Quraisy meminta kepada Abu Thalib untuk membujuk Nabi Muhammad menghentikan dakwah Islam. Bahkan, mereka mengancam akan membunuh Nabi Muhammad jika tidak segera menghentikan dakwahnya. Kemudian Abu Thalib pun berusaha membujuk Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, setelah mendengar permohonan pamannya, Nabi Muhammad dengan tegas menolaknya. Kemudian kaum kafir tidak mau kalah ini anak-anak. Kaum kafir Quraisy kemudian mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW. Utbah menawarkan kepada Nabi Muhammad berupa harta yang melimpah, kekuasaan dan wanita yang cantik agar beliau mau menghentikan dakwahnya. Menurut kalian apakah Nabi Muhammad mau? Oh no, tentu saja tidak. Semua tawaran itu ditolak Nabi Muhammad dengan tegas. Yang kedua adalah ketabahan terhadap penyiksaan. Anak-anak, di sini Bu Guru akan menyampaikan siksaan yang didapat oleh Rasulullah ketika mendakwahkan Islam. Di waktu fajar ketika Nabi Muhammad SAW akan pergi ke Masjidil Haram, di sepanjang jalan yang dilaluinya ditaburi duri supaya beliau kesakitan. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersujud di Masjidil Haram, Abu Jahal datang membawa batu besar yang akan ditimpakan di atas kepala Nabi Muhammad. Akan tetapi, sebelum berhasil melakukannya, tiba-tiba Abu Jahal melihat ada unta besar di samping Nabi Muhammad, yaitu akan menyerangnya. Abu Jahal pun ketakutan dan lari menjauh. Ketika beliau sedang sujud di Masjidil Haram di waktu fajar, Utbah bin Mu'aid menaruh kotoran perut kambing di atas punggung Nabi Muhammad. Fatimah, putri Nabi, membersihkan kotoran tersebut sambil menangis. Ketiga adalah kesabaran atas pembaikotan. Ketika kemarahan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW memuncak, mereka bersepakat untuk membaikot Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang ketabahan para sahabat dalam mendakwahkan Islam. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad. Khadijah sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari kaum kafir. Ia juga sering mendapatkan caci maki, serta diolok-olok oleh kaum kafir Quraisy. Mereka sering membujuk Khadijah agar ia dapat membujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Namun, Khadijah menolak. Ia akan tetap membela Nabi Muhammad dan menyebarkan agama Islam. Bahkan, ia rela hartanya habis digunakan untuk dakwah Nabi Muhammad. Kedua adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mendapatkan siksaan dari pamannya sendiri yang bernama Hakam bin Abil Ash. Utsman diikat dan disekap di tempat sepi dan disiksa dengan siksaan berat. Utsman dipaksa meninggalkan agama Islam. Akan tetapi, siksaan itu tidak menggoyahkan keyakinannya atas kebenaran agama Islam. Keimanan Utsman bin Affan justru semakin kuat. Setelah disekap, akhirnya Utsman dibebaskan, tetapi tidak diakui sebagai keluarganya. Ketiga, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak milik Umayyah bin Khalaf. Ketika majikannya mengetahui Bilal telah masuk Islam, ia disiksa dan dipaksa untuk keluar dari Islam. Bilal dijemur di atas pasir panas di tengah terik matahari. Kemudian di atas perutnya diletakkan batu besar. Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ammar adalah seorang budak milik Abu Jahal. Sedangkan Yasir adalah ayahnya, ibunya bernama Sumayyah, dan Abdullah adalah saudaranya. Mereka mendapatkan siksaan dari Abu Jahal karena telah masuk Islam. Yasir dan Sumayyah dan Abdullah disiksa dengan kejam oleh Abu Jahal hingga meninggal dunia. Mereka meninggal karena mempertahankan keimanannya, sedangkan Ammar selamat dari siksaan keji itu. Zubair bin Awam. Keislaman Zubair bin Awam diketahui oleh pamannya. Ia kemudian dipanggil dan menghadap pamannya. Di hadapan pamannya, secara tegas Zubair bin Awam mengatakan keimanannya. Zubair kemudian ditangkap dan dianiaya hingga sakit. Setelah beberapa hari dianiaya oleh pamannya, Zubair akhirnya dibebaskan. Abu Fakihah. Abu Fakihah adalah hamba sahaya pada keluarga Sofwan bin Umayyah. Secara diam-diam, Abu Fakihah masuk Islam. Namun, suatu ketika Abu Fakihah dipanggil majikannya. Ia ditanya tentang agama Islam. Abu Fakihah mengaku terus terang bahwa ia telah memeluk ajaran Islam. Akibatnya, ia pun disiksa seperti Bilal. Labibah. Labibah adalah seorang hamba sahaya wanita dari Bani Mu'ammal bin Habib. Karena memeluk Islam, ia disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Penderitaan tersebut diketahui oleh Abu Bakar. Akhirnya Labibah ditebus dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ummu Unais. Ummu Unais adalah budak perempuan milik Aswad bin Abdi Yagus, seorang pemuka musyrik Quraisy. Ummu Unais juga disiksa setelah diketahui masuk Islam. Anak-anak, meskipun Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam mendakwahkan Islam selalu mendapatkan tekanan, selalu mendapatkan penyiksaan, bahkan pembaikotan, semangat juang mereka tetap membara dan bahkan Islam di sana berkembang sangat pesat.